Wanita membuka toilet, menumbuhkan buah emas. Dia memakan buah itu, kulit langsung menjadi halus dan kencang. Inilah buah ajaib yang bisa mendapatkan kembali keremajaan. Nama wanita itu adalah Jenny. Hanya beberapa hari yang lalu, dia masih seorang lelaki tua yang sekarat. Suami John menemukan anjing peliharaan keluarga, hilang kesadaran setelah tidak sengaja memakan buah kuning. John mengira anjing itu diracun. Saya tidak menyangka itu akan terjadi beberapa jam kemudian. Anjing itu kembali ke penampilan masa kecilnya. John datang ke halaman, pilih buah berwarna kuning. Melihat istriku yang sekarat, dia ragu-ragu sejenak. Masukkan buah itu ke dalam mulut istriku. Setelah satu malam, Jenny sebenarnya kembali ke masa muda. Dia sangat muda dan cantik. Semuanya tampak seperti mimpi. Memandangi istri cantik, John tidak bisa mempercayai matanya. Keduanya berpelukan erat. Berjanjilah untuk tidak pernah berpisah. Jenny penuh energi setelah mendapatkan kembali masa mudanya. Sepertinya saya memiliki energi yang tiada habisnya setiap hari. John telah menjadi tua. Setelah beberapa hari bekerja keras, saya kelelahan melihat diriku yang lebih muda di cermin. Jenny ingin punya bayi, menebus penyesalan masa lalu. Tapi John berusia 80 tahun. Dia tidak mampu memenuhi keinginan istrinya. Jenny memetik buah ajaib, paksa John untuk makan. Tapi menunggu sepanjang malam, tubuh John tidak berubah sama sekali. Jenny, yang mendapatkan kembali masa mudanya, menjadi keras kepala dan egois. Dia tidak mendapatkan hasil dengan John. Beralih ke pelukan mantan pacarnya. Thomas menatap Jenny muda. Mata dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata. Untungnya, John tiba tepat waktu. Singkirkan Jenny dari atas. Anjing di rumah tiba-tiba menjadi sangat lemah. Yohanes sadar, buah ajaib hemat waktu. Buahnya muncul karena banjir. Bulan yang lalu, banjir terjadi di kota. Akibatnya, 5 tentara dan warga sipil tewas. Di mana mereka meninggal? Buah emas tumbuh satu demi satu. Sekarang buah-buahan di halaman sudah dimakan. Jenny ingin awet muda selamanya. Saya hanya bisa keluar halaman dan melihat keluar. Setelah beberapa pencarian, Jenny menemukan beberapa buah-buahan di sebuah rumah bobrok. Dia sangat bersemangat untuk menemukan Thomas. Keluarkan buahnya dan biarkan orang lain memakannya. Beberapa jam kemudian, Thomas kembali menjadi seorang anak muda. Tunggu sampai John tiba. Melihat kedua orang yang acak-acakan itu, tiba-tiba mengerti segalanya. Dia memohon Jenny untuk pulang. Namun Jenny menolak begitu saja. John pergi dengan kecewa, dan Jenny menarik Thomas ke kamar tidur. Ba menyuruh wanita tua itu memakan buah emas itu. Kembali ke masa muda, namun dia mulai tidak menyukai suaminya yang sudah lanjut usia. Beralih ke sedikit daging segar. Berkat usaha Thomas, Jenny berhasil hamil. Kedatangan anak, berarti mereka membutuhkan lebih banyak buah emas. Jenny kembali ke rumah tua bobrok untuk mencari. Namun pemilik rumah telah menemukan rahasia buah tersebut. Jenny memohon tetapi tidak bisa mendapatkannya dan pergi dengan marah. Di pintu, dia bertemu John. Melihat perut Jenny yang membuncit, John memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Namun melihat wajah Jenny yang penuh kerinduan, John harus memaksakan senyum. Dia sangat mencintai istrinya. Aku berharap istriku selalu bahagia, agar anak dapat dilahirkan dengan lancar. John diam-diam bertindak sebagai penjaganya. Dia mendasarkannya pada berita surat kabar. Temukan 3 lokasi lagi dengan buah-buahan dengan cepat. Di bawah bimbingan Yohanes, Jenny datang ke gereja. Benar saja, buah emas ditemukan di sini. Dia menemukan Thomas dengan buah itu. Mereka berdua memakan buah itu. Kembali ke kondisi fisik optimal. Thomas memandang Jenny dengan rakus. Jangan biarkan dia pergi sebentar. Dan John di rumah. Aku hanya bisa menghilangkan kerinduanku pada istriku dengan menonton videonya. Untuk memiliki Jenny sepenuhnya, paranoid Thomas sebenarnya berencana menutup rumah itu. Jenny merasakan bahaya. Diam-diam menelepon John untuk meminta bantuan. Tapi tunggu sampai John tiba. Jenny telah menghilang. Thomas memanfaatkan tidur Jenny. Diam-diam memindahkannya ke sebuah pulau kecil. Jenny akhirnya mengerti. Thomas tidak mencintainya, namun terobsesi dengan tubuh mudanya. Di bawah pengaruh buah emas, perut Jenny membesar dengan cepat seperti balon. Hanya dalam beberapa hari, sudah waktunya melahirkan. Dia sangat lemah. Kebutuhan mendesak akan buah untuk mengisi kembali energi. Kok Thomas keras kepala. Dia tidak diperbolehkan menghubungi dunia luar. Jenny putus asa. John tiba tepat pada waktunya. Kirim buah-buahan yang berharga. Jenny memakan buah itu. Segera melahirkan bayi. Namun karena penundaan yang lama, anak itu berhenti bernapas. Thomas terjatuh ke tanah dengan penyesalan dan rasa bersalah. Tidak ada suplemen buah emas.
dia segera kembali menjadi seorang lelaki tua berusia 60-an. Jenny yang sedih dibawa pulang oleh John. Menonton videonya, Jenny mengingat masa lalu. Dia terbaring di tempat tidur selama 10 tahun. Yohanes tidak pernah pergi. Cinta Yohanes. Dia tidak akan pernah bisa membalasnya dalam hidup ini. Jenny melepaskan gagasan untuk kembali ke masa muda. Kini dia hanya ingin tinggal bersama suaminya selamanya. Namun John tidak menyerah. Karena suatu saat Jenny kehilangan masa mudanya, akan segera mati. Selama istri saya bisa hidup dengan baik, ia bersedia menjadi wali seumur hidupnya. John bertanya berkeliling. Akhirnya ditemukan buah emas terakhir. Namun pesona buahnya terlalu luar biasa. Bahkan polisi pun datang untuk memperjuangkannya. Dalam kekacauan, Jenny langsung mencabut buah tersebut. Saat buah jatuh ke tanah, cabang dan daunnya cepat layu. Jenny memeluk John. Dia tidak menginginkan keabadian. Aku hanya ingin menikmati keindahan saat ini. Keduanya kembali ke rumah sambil bergandengan tangan. Setelah satu malam, Jenny kembali menjadi lelaki tua berambut putih. Di bawah tatapan enggan John, perlahan menutup mataku. Sinar matahari pagi menyinari jendela. Matahari telah terbit. Saya tidak tahu kapan tanaman di pekarangan kembali berbunga dan berbuah. Namun kali ini, bagi John dan Jenny, dia tidak ada artinya. Film ini adalah film cinta. Bunga mekar kembali. Teman yang berminat bisa memeriksanya. Halo, saya Mimin, sampai jumpa lagi.